Pada tahun ke-8 setelah hijrah, di kota Madinah, umat Islam sedang berada dalam masa penting dalam perjalanan dakwahnya. Setelah melewati berbagai ujian di perang Badar, Uhud, dan Khandaq, kaum muslimin kini mulai diperhitungkan oleh kabilah-kabilah Arab di sekitarnya. Namun, dakwah yang dibawa Nabi Muhammad tidak hanya berhenti di wilayah Hijaz. Nabi mengirimkan surat kepada para raja dan penguasa negeri-negeri sekitar untuk mengajak mereka mengenal dan menerima agama Islam. Beberapa penguasa membalas dengan sopan, sebagian menolak, dan ada pula yang marah. Di antara surat-surat itu, salah satunya dikirim kepada penguasa daerah Bushra di Syam. Surat itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Harits bin Umair. Ia berangkat dengan amanah besar, membawa risalah damai. Akan tetapi, sebelum ia sampai kepada penguasa Bushra, ia ditangkap oleh seorang penguasa bawahannya, yaitu Syurahbil bin Amr, lalu dibunuh tanpa ampun. Peristiwa ini amat mengejutkan, sebab membunuh seorang utusan dianggap sebagai pelanggaran berat dan penghinaan besar. Kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad di Madinah. Wajah beliau tampak sedih sekaligus murka, bukan karena Harits gugur, sebab syahadah adalah kemuliaan, tetapi karena hukum dan nilai kemanusiaan diinjak dengan kejam. Nabi menyadari bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan, sebab bila umat Islam diam, maka orang-orang akan meremehkan mereka dan menganggap darah serta amanah mereka tidak berharga. Nabi lalu memutuskan untuk mengirimkan pasukan sebagai bentuk jawaban. 3.000 orang sahabat dipilih untuk berangkat menuju daerah Syam. Jumlah ini adalah jumlah terbesar yang pernah dikirim Nabi Muhammad pada waktu itu, meski bila dibandingkan dengan musuh masih jauh lebih kecil. Sebelum pasukan berangkat, Nabi mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai panglima pertama. Zaid adalah sahabat yang amat dicintai Nabi, yang sudah lama berjuang di sisinya. Nabi kemudian berkata di hadapan pasukan, "Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memimpin perintah." Ini jelas menunjukkan betapa beratnya misi yang akan dihadapi. Nabi berpesan agar mereka bertempur dengan niat tulus karena Allah, bukan karena kebanggaan, bukan karena harta, bukan karena nama. Setelah memberi wejangan, Nabi mengiringi mereka dengan doa. Pasukan muslim pun berangkat dari Madinah menuju arah utara. Perjalanan panjang membentang di hadapan mereka, melewati gurun dan lembah. Suasana di barisan pasukan begitu khidmat, penuh keheningan yang diselingi lantunan ayat-ayat Al-Quran. Mereka sadar bahwa perjalanan ini mungkin adalah perjalanan terakhir. Sebagian di antara mereka mengingat keluarga yang ditinggalkan, sebagian mengingat janji surga, dan semua hati diliputi keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, tibalah mereka di daerah yang bernama Mu'tah, dekat dengan wilayah Balka. Di sana mereka mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium bersama sekutu Arab Kristen dari suku Ghassan sudah menanti dengan jumlah yang sangat besar. Disebutkan jumlah mereka mencapai 100.000, bahkan ada riwayat yang menyebutkan lebih dari 200.000. Perbandingan ini membuat pasukan muslim terkejut, sebab mereka hanya 3.000. Ada sahabat yang mengusulkan agar mengirim surat kembali ke Madinah untuk meminta tambahan pasukan. Namun, Abdullah bin Rawahah berdiri dan menyampaikan kalimat yang membakar hati semua orang. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya yang kalian takutkan itu hanyalah sesuatu yang kalian cari, yaitu kesyahidan. Kita berperang bukan karena jumlah dan bukan pula karena kekuatan. Kita berperang karena agama ini. Dunia sudah tampak hina bagi kita dan surga telah terbuka. Maka marilah kita berangkat. Hanya ada 2 pilihan bagi kita, kemenangan atau mati syahid." Kata-kata ini membuat semangat yang sempat padam kembali menyala. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghadapi musuh meski jumlahnya jauh berlipat ganda. Tibalah hari itu ketika 2 pasukan saling berhadapan di medan Mu'tah. Tanah lapang itu dipenuhi oleh lautan manusia bersenjata, pedang berkilat,
tombak berderet, panji-panji berkibar. 3.000 pasukan muslim berdiri tegak, menyadari bahwa di hadapan mereka ada pasukan yang jumlahnya bagai ombak samudra. Tetapi hati mereka mantap. Mereka menyerahkan hidup dan mati kepada Allah. Panglima pertama, Zaid bin Haritsah, maju membawa panji Islam. Dengan penuh keberanian, ia memimpin pasukan muslim menyerbu barisan musuh. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Suara pedang beradu, teriakan perang menggema, debu mengepul. Zaid bertempur dengan gigih, namun akhirnya tubuhnya dipenuhi tusukan tombak. Ia gugur sebagai syahid. Panji Islam hampir jatuh, namun segera disambar oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bertempur dengan gagah berani. Ia naik ke atas kudanya dan menyerang musuh tanpa gentar. Namun kudanya diserang hingga roboh. Ja'far lalu turun dan tetap bertahan. Ia memegang panji dengan tangan kanan, lalu tangan kanannya tertebas. Ia ambil dengan tangan kiri, lalu tangan kirinya pun tertebas. Ia dekapkan panji itu dengan kedua lengannya yang tersisa, tetap berdiri hingga tubuhnya diterjang puluhan tusukan. Akhirnya ia gugur, jatuh sebagai syahid. Kelak Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah mengganti kedua tangannya dengan 2 sayap di surga dan ia terbang kemanapun ia mau. Setelah Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah mengambil panji. Ia memandang medan perang dengan hati yang bergetar. Ia sempat merasa ragu. Dalam dirinya ada bisikan tentang kehidupan dunia, tentang keluarga yang ditinggalkan. Tetapi ia melawan bisikan itu. Ia berkata pada dirinya, "Wahai jiwaku, engkau sudah turun. Engkau pasti akan merasakan kematian. Inilah saatnya memilih ridha Allah." Maka ia pun maju, bertempur hingga akhirnya gugur sebagai syahid. 3 panglima yang ditunjuk Nabi telah gugur satu persatu. Pasukan muslim sempat terombang-ambing. Panji hampir jatuh, barisan hampir terpecah. Pada saat itu Thabit bin Arqam segera mengambil panji dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, pilihlah seorang pemimpin." Lalu mereka menunjuk Khalid bin Walid, meski ia baru masuk Islam beberapa bulan sebelumnya. Akan tetapi, kecerdikan dan keberaniannya sudah dikenal sejak lama. Khalid pun maju, memegang panji. Dengan kecerdasannya, ia segera menyusun taktik. Ia memindahkan posisi sayap kiri ke kanan, sayap kanan ke kiri, barisan depan ke belakang, barisan belakang ke depan. Dengan demikian, musuh menyangka pasukan muslim mendapat bala bantuan baru. Khalid juga membuat strategi serangan bergantian, kadang menyerang, kadang mundur, agar musuh bingung. Pertempuran berlangsung sengit sepanjang hari. Pedang yang ia gunakan patah hingga 9 buah, menandakan betapa kerasnya pertempuran itu. Esok harinya, Khalid kembali melakukan siasat serupa. Ia membuat pasukan muslim tampak lebih besar dan segar, sehingga pasukan musuh merasa ragu untuk terus menekan. Akhirnya, Khalid berhasil membawa pasukan muslim mundur dengan terhormat. Pasukan 3.000 itu kembali ke Madinah tanpa hancur binasa, meskipun musuh berjumlah ratusan ribu. Musuh pun merasa heran, bagaimana mungkin pasukan kecil itu tidak habis, bahkan bisa keluar dari medan dengan kepala tegak. Ketika pasukan kembali ke Madinah, ada sebagian orang yang menuduh mereka lari dari medan perang. Namun, Nabi Muhammad menyambut mereka dengan wajah tenang. Beliau bersabda, "Mereka bukan lari, mereka adalah pasukan yang akan kembali menyerang, insya Allah." Nabi memuji pengorbanan mereka, memuliakan syuhada, dan menyebut Khalid bin Walid sebagai pedang Allah yang terhunus. Kabar syahadah para panglima pun sampai kepada keluarga mereka. Tangis pecah di rumah-rumah Madinah. Anak-anak Ja'far menangis, istri-istrinya berduka. Nabi Muhammad mendatangi rumah Ja'far, mengusap kepala anak-anaknya, menenangkan hati istrinya. Beliau berkata bahwa Ja'far kini di surga dan beliau sendiri yang akan menjadi pelindung bagi anak-anak Ja'far. Demikian pula keluarga Zaid dan Abdullah, mereka berduka tetapi juga bangga karena orang-orang yang mereka cintai gugur di jalan Allah.
Perang Mu'tah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Meski bukan kemenangan militer, perang itu menunjukkan keberanian yang luar biasa, menunjukkan bahwa pasukan kecil mampu menghadapi pasukan besar dengan iman, strategi, dan pengorbanan. Ia juga menjadi awal dari keterlibatan umat Islam dengan kekuatan besar di luar Jazirah Arab, yaitu Bizantium. Dari perang ini pula, jalan terbuka menuju ekspedisi-ekspedisi besar berikutnya, hingga akhirnya Islam menyebar ke seluruh wilayah Syam. Perang Mu'tah dikenang sebagai perang kehormatan, perang di mana 3 panglima syahid dan seorang panglima baru muncul dengan kehebatan luar biasa. Ia menjadi pelajaran bahwa kemenangan tidak selalu berarti menundukkan musuh dengan jumlah, tetapi bisa juga berupa mempertahankan kehormatan, menjaga panji tetap tegak, dan keluar dengan martabat. Perang Mu'tah juga mengajarkan bahwa orang-orang beriman harus selalu siap menghadapi kekuatan besar dengan keberanian. Sebab di balik semua itu ada janji Allah yang lebih agung daripada dunia. Pasukan yang kembali dari Mu'tah memasuki Madinah dengan langkah lelah, wajah berdebu, namun hati mereka masih menyala oleh semangat jihad yang baru saja mereka lalui. Mereka membawa kabar gugurnya 3 panglima yang ditunjuk Nabi, kabar yang membuat Madinah larut dalam kesedihan. Di jalan-jalan kota, orang-orang berkumpul, sebagian menyambut dengan doa dan pelukan, sebagian lain meneteskan air mata, dan ada pula yang dalam kebodohan lisannya menyebut mereka sebagai orang-orang yang lari dari medan perang. Ucapan itu menusuk, tetapi Nabi Muhammad segera meluruskan. Beliau berkata dengan suara yang menenangkan dan penuh wibawa, "Mereka bukanlah orang yang lari, mereka adalah pasukan yang akan kembali berperang, insya Allah." Dengan ucapan itu, Nabi menutup pintu celaan dan mengangkat kembali kehormatan para pejuang Mu'tah. Namun kesedihan tetap meresap di Madinah. Rumah Ja'far dipenuhi suara tangis. Anak-anak kecilnya merindukan sosok ayah yang tidak lagi pulang. Nabi Muhammad datang sendiri ke rumah Ja'far. Beliau memeluk anak-anaknya, mengusap kepala mereka dengan kasih sayang. Beliau berkata bahwa sejak hari itu, beliau sendiri yang akan menjadi pelindung bagi mereka. Kepada istri Ja'far, Nabi menyampaikan kabar gembira bahwa suaminya kini berada di surga. Allah menggantikan kedua tangannya yang tertebas dengan 2 sayap untuk terbang kemana saja ia mau. Air mata kesedihan bercampur dengan air mata kebahagiaan mendengar berita itu. Rumah Zaid bin Haritsah pun dipenuhi duka. Zaid adalah sahabat yang amat dicintai Nabi, anak angkat yang telah lama menjadi bagian dari keluarganya. Nabi sendiri tidak kuasa menahan tangis ketika mendengar kabar syahadah Zaid. Beliau menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras, hingga para sahabat pun ikut larut dalam kesedihan. Demikian pula rumah Abdullah bin Rawahah dipenuhi isak tangis keluarga dan kerabat. Namun semua itu adalah tangis kehormatan, tangis karena kehilangan orang yang dicintai, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Sementara itu, di kalangan pasukan yang kembali terpatri sebuah kebanggaan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 3.000 orang mampu bertahan menghadapi pasukan ratusan ribu, dan bagaimana kecerdikan Khalid bin Walid menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Khalid yang baru masuk Islam kini mendapat tempat istimewa. Nabi menjulukinya pedang Allah yang terhunus, sebuah gelar yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Sejak saat itu, setiap kali Khalid memegang panji, kaum muslimin merasa percaya diri bahwa mereka bersama panglima yang diberi kekuatan khusus oleh Allah. Perang Mu'tah meski tidak menghasilkan kemenangan militer, meninggalkan bekas mendalam pada sejarah Islam. Musuh-musuh Islam kini melihat bahwa umat muslim bukanlah kelompok kecil yang mudah dipatahkan.
Mereka berani menghadapi pasukan besar. Mereka memiliki pemimpin yang cerdas, dan mereka memiliki semangat yang tidak dapat dipadamkan. Bagi Bizantium dan sekutu-sekutunya, muncul rasa heran sekaligus waspada. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan baru sedang tumbuh di Jazirah Arab, sebuah kekuatan yang tidak lagi bisa dipandang remeh. Di Madinah, peristiwa Mu'tah menjadi bahan renungan mendalam. Nabi dan para sahabat menyadari bahwa ini adalah isyarat bahwa dakwah Islam tidak lagi hanya berhadapan dengan suku-suku Arab di sekitar Hijaz. Kini, Islam telah bersentuhan langsung dengan kekuatan besar dunia, yaitu Romawi Timur. Perang Mu'tah adalah pertemuan pertama antara pasukan Muslim dengan pasukan besar Bizantium. Meski pasukan Muslim tidak menang secara lahiriah, tetapi pertempuran itu adalah pembuka jalan menuju babak baru, yaitu penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, kehidupan di Madinah berjalan dengan penuh kewaspadaan. Kaum muslimin memperkuat barisan mereka, menyusun rencana, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan besar berhadapan lagi dengan kekuatan Bizantium. Nabi Muhammad memikirkan strategi jangka panjang. Beliau memahami bahwa jika umat Islam ingin tetap berdiri, mereka tidak boleh terus-menerus menunggu serangan, tetapi harus siap bergerak menghadapi musuh di luar. Peristiwa Mu'tah juga menyingkap tabiat sahabat-sahabat yang tulus. Abdullah bin Rawahah yang sempat ragu, tetapi akhirnya maju menunjukkan bahwa jihad adalah pergulatan hati sebelum menjadi pertempuran pedang. Ja'far yang gugur dengan tubuh penuh luka menunjukkan makna pengorbanan tanpa batas. Zaid yang memegang panji hingga akhir hayat menunjukkan arti kesetiaan dan cinta kepada Allah dan Rasul. Kisah-kisah ini terus diceritakan di Madinah, menjadi api semangat yang menggerakkan generasi setelah mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah Perang Mu'tah, Nabi memimpin langsung ekspedisi Tabuk. Ekspedisi ini adalah konfrontasi besar pertama dengan Bizantium. 10.000 lebih pasukan Muslim berangkat menuju utara, menuju perbatasan wilayah Bizantium. Meski akhirnya pertempuran besar tidak terjadi karena Bizantium tidak turun menghadapi mereka, namun ekspedisi Tabuk menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam kini telah menjadi kekuatan besar yang disegani. Jika Mu'tah adalah pintu yang diketuk, maka Tabuk adalah langkah pertama memasuki rumah besar dunia. Perang Mu'tah meninggalkan warisan moral yang tidak ternilai. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah semata-mata menundukkan musuh, tetapi menjaga kehormatan dan menegakkan panji agama. Ia mengajarkan bahwa jumlah bukanlah ukuran utama, tetapi iman, pengorbanan, dan kecerdikanlah yang menentukan arah sejarah. Dari Mu'tah, umat Islam belajar bahwa jalan menuju kejayaan adalah jalan panjang yang penuh ujian, dan ujian itu harus ditempuh dengan keberanian. Madinah setelah Mu'tah tidak lagi sama. Umat Islam mulai menatap keluar dengan pandangan lebih luas. Mereka tidak lagi berpikir hanya tentang mempertahankan diri dari Quraisy atau suku-suku sekitar. Mereka mulai menyadari bahwa dakwah ini ditakdirkan untuk menjangkau seluruh dunia. Semangat syuhada Mu'tah menjadi bahan bakar untuk langkah-langkah besar selanjutnya. Kisah tentang Ja'far dengan sayapnya di surga, tentang Zaid yang setia hingga akhir, tentang Abdullah yang melawan keraguan, dan tentang Khalid yang menjadi pedang Allah, terus hidup dalam ingatan umat. Anak-anak di Madinah mendengar kisah itu, tumbuh dengan teladan keberanian. Para ibu mendidik anak-anak mereka dengan cerita tentang pengorbanan itu, agar kelak mereka siap mengikuti jejak para syuhada. Para sahabat yang masih hidup menjadikan peristiwa Mu'tah sebagai pengingat bahwa surga tidak murah, tetapi harus dibayar dengan darah, air mata, dan keteguhan iman. Perang Mu'tah juga menorehkan pesan bagi dunia. Pesan bahwa kekuatan kecil yang beriman bisa berdiri tegak menghadapi kekuatan besar yang sombong. Pesan bahwa kebenaran
selalu memiliki daya hidup meski dihimpit oleh jumlah dan kekuatan. Pesan bahwa sejarah tidak ditentukan oleh besarnya pasukan, tetapi oleh keteguhan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan begitulah Perang Mu'tah dikenang sepanjang masa. Sebuah perang yang bukan dimenangkan dengan pedang, tetapi dengan keberanian hati. Sebuah perang yang menjadi batu pijakan menuju kejayaan Islam di masa depan. Sebuah perang yang membuat nama-nama Zaid, Ja'far, Abdullah, dan Khalid abadi dalam sejarah, bukan hanya sebagai tokoh, tetapi sebagai teladan iman. Setelah peristiwa Mu'tah, kota Madinah masih menyimpan rasa haru dan bangga. Para sahabat yang gugur meninggalkan kisah yang terus dibicarakan, dijadikan teladan, dan diwariskan dari mulut ke mulut. Nabi Muhammad sering menyebut nama mereka dalam doa, mengingatkan para sahabat yang masih hidup untuk meneladani keberanian mereka. Di setiap majelis, orang-orang berbicara tentang bagaimana Zaid berdiri gagah hingga akhir, bagaimana Ja'far memeluk panji meski kedua tangannya terputus, bagaimana Abdullah melawan keraguan dalam dirinya, dan bagaimana Khalid dengan kepiawaiannya berhasil membawa pulang pasukan dengan selamat. Madinah menjadi kota yang penuh cerita heroik, namun di balik itu tersimpan pula kesadaran baru. Mereka menyadari bahwa wilayah di utara bukan lagi tempat yang jauh, melainkan wilayah yang akan menjadi bagian dari perjalanan dakwah. Syam dengan kekayaan dan kekuatan pasukan Bizantium tidak lagi hanya menjadi bayangan yang jauh, melainkan tantangan yang nyata. Mu'tah telah mempertemukan kaum muslimin dengan musuh terbesar yang pernah mereka hadapi, dan meski mereka tidak menang, mereka juga tidak kalah. Beberapa tahun setelah Mu'tah, Nabi Muhammad memimpin sendiri sebuah ekspedisi besar yang dikenal sebagai Ekspedisi Tabuk. Kabar bahwa Bizantium sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi umat Islam membuat Nabi memutuskan untuk bergerak mendahului mereka. Lebih dari 30.000 pasukan Muslim ikut serta, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perjalanan menuju Tabuk penuh dengan penderitaan. Panas terik membakar kulit, bekal makanan sangat terbatas. Banyak yang hanya memiliki satu butir kurma untuk dibagi. Sebagian lain hanya minum seteguk air untuk menahan dahaga. Namun, meski penuh cobaan, kaum muslimin tetap maju. Ketika sampai di Tabuk, ternyata Bizantium tidak datang untuk bertempur. Mereka enggan menghadapi pasukan muslim yang semangatnya begitu tinggi. Nabi Muhammad dan pasukannya kemudian kembali ke Madinah tanpa peperangan besar. Tetapi ekspedisi ini membuktikan bahwa umat Islam kini telah menjadi kekuatan besar yang ditakuti. Dan bila Mu'tah adalah awal pertemuan dengan Bizantium, maka Tabuk adalah isyarat bahwa suatu hari nanti pertempuran besar akan terjadi. Tidak lama setelah ekspedisi Tabuk, Nabi Muhammad wafat. Dunia Islam bergetar sebab sosok yang menjadi pemimpin, teladan, dan cahaya telah tiada. Namun warisan beliau adalah iman, persaudaraan, dan semangat perjuangan. Para sahabat bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Saat itu muncul gelombang kemurtadan di berbagai kabilah Arab, tetapi Abu Bakar dengan tegas memerintahkan pasukan untuk memadamkannya. Di masa singkat kepemimpinannya, ia berhasil menjaga Islam tetap tegak. Setelah Abu Bakar, kepemimpinan berpindah kepada Umar. Di masa inilah apa yang pernah dimulai di Mu'tah benar-benar menemukan kelanjutannya. Umar melihat bahwa Bizantium dan Persia adalah dua kekuatan besar yang selalu menjadi ancaman. Ia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Pasukan Muslim mulai bergerak ke utara, menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya bertemu kembali dengan pasukan Bizantium dalam pertempuran besar di Yarmuk. Pertempuran Yarmuk adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah dunia. Di lembah Yarmuk, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40.000 berhadapan dengan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Panglima Muslim dalam pertempuran ini adalah Khalid bin Walid, orang yang pertama kali diuji di Mu'tah dan sejak itu dikenal sebagai pedang Allah.
Kini, bertahun-tahun setelah Mu'tah, ia kembali berhadapan dengan musuh yang sama, tetapi kali ini bukan dengan 3.000 orang melawan ratusan ribu, melainkan dengan pasukan muslim yang besar, kuat, dan penuh semangat. Di medan Yarmuk, Khalid mengatur pasukan dengan strategi yang brilian. Ia memecah pasukan ke dalam beberapa kelompok kecil, memanfaatkan angin dan medan, serta menjaga moral pasukan dengan kata-kata yang membakar semangat. Pertempuran berlangsung berhari-hari, penuh darah dan air mata. Namun akhirnya pasukan Bizantium hancur, ribuan tentara mereka tewas, dan kekuasaan mereka di wilayah Syam runtuh. Kemenangan di Yarmuk adalah kelanjutan dari jalan yang dibuka di Mu'tah. Jika di Mu'tah kaum muslimin pertama kali menghadapi Bizantium dan membuktikan keberanian mereka, maka di Yarmuk mereka menutupnya dengan kemenangan besar yang mengubah sejarah dunia. Dari sana, Islam meluas ke seluruh Syam, Palestina, Mesir, bahkan hingga Persia. Sejarawan sering melihat garis lurus antara Mu'tah dan Yarmuk. Di Mu'tah, panji Islam hampir jatuh, tetapi tetap tegak berkat pengorbanan 3 panglima dan kepiawaian Khalid. Di Yarmuk, panji itu berkibar dengan gagah, menandakan Islam telah menjadi kekuatan dunia. Mu'tah adalah awal, Yarmuk adalah puncak. Tanpa Mu'tah, Yarmuk mungkin tidak akan pernah terjadi, sebab Mu'tah adalah sekolah besar yang mengajarkan umat Islam bagaimana menghadapi musuh yang jauh lebih besar dengan iman dan strategi. Bagi umat Islam, kisah Mu'tah terus menjadi inspirasi. Ia mengajarkan bahwa dalam perjalanan panjang selalu ada tahap pengorbanan. Tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan yang tampak, tetapi setiap pengorbanan adalah batu pijakan untuk kemenangan berikutnya. Zaid, Ja'far, dan Abdullah tidak sempat menyaksikan kemenangan di Yarmuk, tetapi darah mereka adalah benih yang menumbuhkan pohon kemenangan itu. Generasi setelah mereka selalu mengenang kisah itu. Anak-anak yang tumbuh di Madinah mendengar cerita Mu'tah dari ayah mereka. Para ibu mengingatkan anak-anaknya tentang keberanian Ja'far dan kesetiaan Zaid. Para prajurit yang berangkat ke medan Yarmuk menyebut nama Abdullah bin Rawaha ketika mereka merasa ragu, mengingat bagaimana ia melawan keraguan di hatinya sendiri. Mu'tah tidak pernah dilupakan. Ia menjadi bukti bahwa sejarah ditulis bukan hanya oleh kemenangan besar, tetapi juga oleh pertempuran yang penuh pengorbanan. Meski tidak menghasilkan kemenangan di medan, ia menjadi saksi bahwa iman mampu membuat pasukan kecil menantang lautan manusia. Ia menjadi pengingat bahwa syahadah bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan abadi di sisi Allah. Dan pada akhirnya, dari Mu'tah hingga Yarmuk, dari kesyahidan hingga kemenangan besar, umat Islam belajar satu hal, bahwa jalan Allah adalah jalan panjang yang harus ditempuh dengan darah, air mata, kesabaran, dan keteguhan hati. Jalan itu mungkin penuh luka, tetapi di ujungnya ada cahaya yang tidak pernah padam. Setelah kemenangan besar di Yarmuk, pintu Syam terbuka lebar bagi pasukan Islam. Bizantium yang selama berabad-abad menjadi penguasa wilayah itu, kini kehilangan cengkramannya. Kota demi kota jatuh ke tangan kaum muslimin. Damaskus, kota yang indah dengan benteng kokoh, akhirnya dibebaskan setelah pengepungan panjang. Penduduknya yang awalnya ragu, akhirnya memilih berdamai, sebab mereka melihat pasukan Islam bukanlah pasukan penjara, melainkan pasukan yang membawa keadilan. Perjanjian damai ditegakkan, keamanan penduduk dijamin, rumah ibadah mereka dijaga, dan tidak seorang pun dipaksa meninggalkan agamanya. Penduduk Damaskus menyaksikan bahwa pemerintahan baru ini sangat berbeda dari kekuasaan Bizantium yang sebelumnya menindas mereka dengan pajak berat. Dari Damaskus, pasukan Islam terus bergerak. Mereka menuju kota Hims, kemudian ke wilayah-wilayah lain di Syam. Penduduk banyak yang lebih memilih berada di bawah kekuasaan Islam karena merasa lebih adil dan lebih ringan beban mereka. Berita kemenangan demi kemenangan menyebar, membuat semangat kaum muslimin semakin berkobar. Tetapi dalam setiap langkah mereka, ingatan akan perang Mu'tah selalu hadir. Mereka sering berkata,
Seandainya tidak ada pengorbanan Zaid, Ja'far, Abdullah, dan para sahabat yang syahid di Mu'tah, mungkin jalan ke Damaskus tidak akan pernah terbuka.